Shalom. Mari kita sama-sama buka di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Jangan menoleh ke belakang. Saya minta kesediaannya Ibu Ruth Elsie untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Filipi 3 ayat yang ke-13. Filipi 3 ayat 13 berbunyi demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau membawa di dalam kehidupan kita kepada suatu perubahan, satu kehidupan yang baru, ya, satu tidak hanya identitas diri. Dulu bukan orang percaya, sekarang orang percaya, tetapi lebih daripada itu, Tuhan mau menjadikan dalam kehidupan kita manusia-manusia baru, di mana Roh Allah, di mana Tuhan Yesus itu memerintah atas kehidupan kita. Minggu yang lalu kita telah sama-sama belajar bagaimana di dalam mengikut Tuhan itu harus menyangkal diri dan memikul salib. Nah, sekarang kita mau melihat di dalam perjalanan kehidupan kita untuk mencapai apa yang Tuhan mau, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus di sini mengajarkan di dalam kehidupan kita bahwa untuk mencapai tujuan itu fokus hidup, arah di dalam kehidupan kita itu selalu kepada Tuhan, tidak lagi kepada hal-hal yang ada di belakang. Yang belakang itu masa lalu itu sudah gak perlu diingat lagi, gak perlu digetuni. Tetapi bagaimana sekarang kita maju mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, sebagai gambaran, kita mau melihat di dalam kehidupan daripada bangsa Israel, ya. Bangsa Israel ketika diberitahu oleh Musa untuk mereka keluar dari Mesir, pasti Musa katakan bahwa Tuhan akan memimpin umatnya kepada satu kehidupan yang baru, kepada tanah perjanjian. Tidak lagi di bawahnya Mesir, tetapi menjadi orang yang merdeka, menjadi bangsa yang bebas, bangsa yang memiliki kedaulatan. Itu yang dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Tapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara, ternyata untuk meyakinkan orang Israel itu tidak mudah. Ya, Tuhan punya cara untuk meyakinkan Musa dengan semak belukar yang sepertinya terbakar tapi tidak terbakar, lalu tangan Musa yang kena kusta lalu kemudian sembuh, ya. Lalu kemudian untuk bangsa Israel, Tuhan untuk menyatakan dirinya bahwa yang akan memimpin mereka keluar dari Mesir itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Tuhan nyatakan dengan 10 tulah. 10 tulah itu menjadi sebuah penggambaran yang luar biasa bahwa Tuhan itu lebih besar dari ilahnya orang Mesir. Ya, dengan kata lain Tuhan mau mengajar orang Mesir yang dulu menindas bangsa Israel, ilah-ilahnya orang Mesir yang memerintah orang Mesir menindas bangsa Israel, itu dibuat bertekuk lutut oleh Tuhan. Dengan kata lain bahwa yang akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir itu adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, dan Allah yang berkuasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulailah Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Kalau kita melihat, ya, setiap bagian peristiwa-peristiwa ketika bangsa Israel berjalan
bangsa Israel sebenarnya kalau mau tahu, kalau mau ngerti, ada banyak hal memang yang terjadi dalam hidup ini yang tidak kita pahami. Bahwa setiap bagian ketika di situ ada masalah, Tuhan juga memberikan jawaban. Ketika di situ ada persoalan, Tuhan memberikan pertolongan. Ya, kita ingat, ketika menghadapi laut Teberau Tuhan biarkan, tapi jawabannya Tuhan sudah punya sebenarnya. Ya, Tuhan hanya mau respon daripada bangsa Israel ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi kesukaran itu larinya kepada siapa? Berimannya kepada siapa? Tapi jawabannya Tuhan sudah tahu bahwa Tuhan akan membawa mereka menyeberangi laut Teberau. Ya, sehingga ketika Musa datang kepada Tuhan, umat wis gemo-gemo Tuhan, wis geru-geru Tuhan, lebay umatmu Tuhan. Di belakang memang dikejar orang Mesir, di depan laut Teberau udah teriak nggak karu-karuan. Tuhan bilang, Musa, angkat tongkatmu. Dan ketika Musa angkat, Musa tidak ngerti maksudnya Tuhan angkat tongkat di pinggir laut itu untuk apa. Tapi di sana Tuhan tunjukkan bagaimana laut itu dibelah oleh Tuhan dan bangsa Israel lewat di tengah-tengah laut. Baru keluar dari laut Teberau, 3 hari bekalnya habis. Ya, bangsa Israel kembali. Saudara, Tuhan sudah tahu bahwa kapan bekalnya bangsa Israel itu habis. Tuhan tahu. Tuhan tidak memberikan mana ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, karena itu muskro. Artinya tidak terlalu berguna bagi bangsa Israel. Tapi ketika di padang gurun, pada saatnya bekalnya bangsa Israel itu habis, mana itu diturunkan oleh Tuhan dari surga. Ya, mana itu diturunkan oleh Tuhan dari surga. Dan setiap peristiwa ke depan, di mana ada kesulitan, di situ ada jalan keluar. Di mana ada masalah, di situ ada pertolongan. Tapi ingat baik-baik, pertolongan itu, jawaban itu hanya ada di dalam Tuhan. Ya, hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada di dalam nama siapapun, tidak ada dalam bentuk apapun. Pertolongan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kita mau melihat sekarang di dalam kehidupan daripada bangsa Israel itu, selama perjalanannya, saudara, mereka menoleh ke belakang. Maksudnya apa? Maksudnya yang pertama, bangsa Israel itu tidak fokus sama Tuhan. Ya, dalam arti tidak fokus sama Tuhan di sini, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, Tuhan sudah menyatakan kuasanya. Dalam arti kalau 10 tulah itu Tuhan bisa lakukan, apalagi untuk menolong bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita hidup di dalam dunia ini, ada kekuatan yang tarik menarik di dalam kehidupan kita. Ya, antara hidup menurut roh, hidup menurut firman Allah, dan hidup menurut kedagingan. Ini tarik menarik. Nah, Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kehidupan kita harus memiliki kehidupan yang kuat untuk beriman kepada Tuhan. Ini penting, saudara. Hidup kuat di dalam Tuhan itu akan menarik seberapa besar kuasanya Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Semakin kuat imannya, semakin besar imannya, semakin besar pula yang kita terima daripada Tuhan. Ini harus kita sadari dalam hidup. Ya, sehingga dalam kehidupan kita jangan seperti sidang jemaat yang ada di Laodikia. Ya, mereka bercabang hati. Mereka tidak sungguh-sungguh. Tuhan katakan, Tuhan tidak mau melihat orang yang percaya itu imannya kepada Tuhan itu suam-suam kuku, panas-panas tai ayam.
bimbang itu tidak mendapatkan apa-apa. Orang Kristen yang imannya panas-panas tai ayam itu dikatakan dalam Wahyu dimuntahkan oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan betapa ruginya ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan tapi tidak memiliki iman yang teguh. Karena apa? Karena ketika iman kita tidak teguh kepada Tuhan, tidak kuat kepada Tuhan, artinya kita tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Berkat Tuhan, pertolongan Tuhan hanya bisa kita raih di dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Jerelahmu tidak sia-sia. Ya, artinya ketika kita tidak memiliki satu persekutuan dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan itu tidak ada upah, tidak ada hasil. Nah, itu jangan terjadi di dalam kehidupan kita orang percaya. Bangsa Israel tidak fokus setiap kali menghadapi masalah, mereka selalu bilang bahwa kami kembali ke Mesir, bahwa kami kembali nikmatnya Mesir, bahwa kami kembali kepada kehidupan di Mesir. Ya, bangsa Israel gagal, dia tidak bisa maju. Lalu kemudian yang kedua, tidak hanya tidak fokus, tetapi bangsa Israel juga hatinya sering bimbang. Ya, karena tidak fokus itu tadi membuat hatinya bimbang. Maju ndak, mundur ndak, maju ndak, mundur ndak, macet. Orang Kristen yang bimbang, maju ndak, mundur ndak, macet. Ya, dalam arti tidak terjadi perubahan apa-apa di dalam hidupnya. Nah, itu jangan terjadi, saudara. Kita tidak boleh. Semakin kita berjalan dekat dengan Tuhan, maka berkatnya Tuhan juga akan mengiringi di dalam kehidupan kita. Sadrak, Mesah, Abednego mengawali karirnya sebagai orang buangan di Babel. Mereka adalah orang budak. Mereka adalah orang yang tidak terpandang. Mereka adalah orang yang tidak dihargai. Tetapi ketika mereka berketetapan hati, ya, artinya tidak bimbang, berketetapan hati, tidak menajiskan diri, fokus hidupnya kepada Tuhan. Tuhan kerjakan satu rancangan damai sejahtera yang membawa kepada masa depan yang penuh pengharapan atas kehidupan Sadrak, Mesah, Abednego. Ya, lalu kemudian yang ketiga, takut. Bangsa Israel selalu takut dengan apa yang tidak perlu mereka takutkan. Mulai berangkat menghadapi laut Teberon, di belakang dikejar orang Mesir, takut. Setelah Musa memerintahkan 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian, 10 pengintai mengatakan, "Oh, tanah perjanjian itu memang bagus, memang subur, tapi bangsa yang di sana itu adalah bangsa-bangsa raksasa. Kita ini seperti belalang kecil, tidak ada apa-apanya." Wah, takut Musa bawa kami kembali ke Mesir. Petang puluh dino minta bawa kembali ke Mesir. Kurang sedikit, kurang selangkah mereka menikmati tanah perjanjian itu, tetapi mereka takut. Saudara, anak ketika dia takut karena dia berjalan sendiri, ya, anak kecil itu takut ketika dia berjalan sendiri. Tetapi ketika ada orang tua yang bersama dengannya, maka dia tidak menjadi takut. Hidup kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Immanuel itu ada bersama-sama dengan Tuhan. Kadang hal-hal yang tidak perlu terjadi, hal-hal yang konyol yang kita lakukan karena takut, sebenarnya tidak perlu terjadi, tapi karena takut akhirnya kita menjadi rugi. Ya, takut yang benar, takut yang kudus, takut yang suci itu hanya kepada Tuhan. Apapun yang ada dalam dunia tidak perlu kita takutkan kepada manusia, kepada masa depan, kepada hari esok, kepada siapa yang menjadi jodoh kita, mungkin seperti itu. Nggak ada yang perlu kita takutkan. Karena ketika Tuhan bersama-sama dengan kita,
maka kita tahu masa depan yang penuh pengharapan itu menjadi milik kita. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kita sedang dalam perjalanan, kalau boleh saya bilang, sekarang ini kita ada di padang gurun. Ya, tidak ada yang bisa menolong karena orang yang lain, orang yang sama dengan kita, mereka menghadapi masalah dan persoalan. Tapi ingat baik-baik, ketika samping kanan kiri, muka ke belakang, pintu tertutup, selalu ada jalan ke atas. Selalu ada jalan bersama-sama dengan Tuhan. Tinggal bagaimana hati kita ini berpaut kepada Tuhan. Tinggal bagaimana sekarang iman kita kuat kepada Tuhan. Bagaimana tinggal sekarang dalam kehidupan kita mau hidup seperti yang menjadi maunya Tuhan. Terlalu amat sangat yakin dan percaya di padang gurun langit bisa menurunkan mana, di lembah-lembah batu bisa mengeluarkan air. Di tengah-tengah situasi COVID-19 sekarang ini, Tuhan mampu mencurahkan berkat-Nya untuk kita. Tuhan mampu mencurahkan pertolongannya untuk kita. Hidup kita tidak mundur, hidup kita tidak tetap, tetapi hidup kita maju bersama-sama dengan Tuhan. Imannya Tuhan Yesus memberkati.